Sri Mulyani di borgol, bisanya bertopeng bersih. Sri Mulyani sumber perampokan uang negara. Untuk Sri Mulyani yang menjadi Menteri Ekonomi, ya, sekarang terjerat dengan skandal Rp 300 triliun rupiah, ya, melibatkan banyak anak buahnya, dan siapa tahu juga nyitrat nggak itu ke mukanya, ya. Ya, saya tidak mau berteori, saya menghimbau kepada seluruh mahasiswa, seluruh orang-orang beriman, orang-orang baik, bersatu turun ke jalan, tangkap Sri Mulyani, borgol dia, bawa ke kantor polisi terdekat. Saya tanggung jawab dengan statement saya. Karena kenapa? Ini angka yang diucapkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, bukan oleh orang biasa, orang yang tahu isi perutnya kejahatan dalam sistem kekuasaan yang saat ini lagi berkuasa. Saya sih menduga itu ya nyiprat juga. Kalau enggak, biasanya orang yang bersih itu akan nggak korupsi, ya. Kalau orang nggak korupsi sama sekali, dia akan bisa membersihkan departemennya, ya. Kemarin kan sudah disampaikan, termasuk untuk NAT triliun ke-7, kan berikutnya dilakukan juga klarifikasi lebih lanjut mengenai data yang sudah dibutuhkan oleh tim LHKPN. Terlebih sekarang sudah naik dalam proses penyelidikan, tentu bisa lebih dalam tim KPK untuk lebih memeriksa lebih jauh, begitu ya, terhadap kepemilikan harta yang di LHKPN ataukah kemudian di luar dari LHKPN. Faisal Asegaf, Sri Mulyani bertopeng sok bersih sudah saatnya diborgol. Dilansir dari Gelora.com. Kritikus Faisal Asegaf mengaku sepakat dengan perkataan Bupati Meranti Muhammad Adil tentang pegawai Kementerian Keuangan Kemenkeu. Usai terungkap kasus mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, pernyataan Muhammad Adil beberapa waktu lalu dikaitkan dan diakui kebenarannya. Adil sempat memprotes soal dana bagi hasil DBH minyak di Kepulauan Meranti karena uang yang diperoleh tidak sesuai dengan banyaknya minyak yang diambil di wilayah tersebut. Kekecewaan sekaligus kemarahan disampaikan Adil dalam acara Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru pada 9 November lalu. Bahkan karena saking emosinya, Adil menyebut pegawai keuangan berisi iblis dan setan karena upaya menemui pejabat Kemenkeu untuk membahas soal pembagian DBH itu sulit. Sampai saya kejar ke Bandung orang Kemenkeu. Juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadir waktu itu nggak tahulah. Sampai pada waktu itu saya bilang, ini orang keuangan, ini isinya iblis atau setan, tutur Adil. Menanggapi hal itu, Faisal menyadari bahwa tuduhan pegawai Kemenkeu berisi iblis dan setan terbukti dengan adanya transaksi mencurigakan hingga 300 triliun yang belum lama ini dibongkar oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Menanggapi hal itu, Faisal menyadari bahwa tuduhan pegawai Kemenkeu berisi iblis dan setan terbukti dengan adanya transaksi mencurigakan hingga 300 triliun yang belum lama ini dibongkar oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Tuduhan Kementerian Keuangan isinya para iblis kini terbukti munculnya aneka skandal yang melibatkan belasan ribu oknum pegawai Kemenkeu dan berujung terbongkarnya kasus 300 triliun. Ujar Faisal, dikutip WE Newsworthy dari akun Twitter pribadi pada Senin 13 Maret 2023. Kritikus yang juga aktivis ini mengajak seluruh rakyat untuk menangkap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dianggap bersembunyi di balik topeng bersih dan intelektual. Rangkaian fakta tersebut ada bencana serius bagi kehidupan bernegara dan sengaja dibiarkan oleh Sri Mulyani dengan bertopeng sok bersih dan intelektual. Sudah saatnya rakyat membantu negara tangkap dan borgol Sri Mulyani karena membiarkan aneka kejahatan besar tersebut berlangsung dalam waktu yang lama. Jelas Faisal. Karopenmas Polri menyatakan dari 3 kasus itu telah ditetapkan 7 orang tersangka dan penyitaan aset serta uang senilai 338 miliar rupiah. Ya, telah mengungkap dengan tersangka 7 orang dan juga barang bukti lain yang disita berupa uang dan aset. Jika dijumlahkan mencapai 338 miliar rupiah. Ya.
Ini jumlah yang cukup besar dan ini menjadi bagian. Jadi petaka-petaka yang dalam perspektif pandangan spiritual itu perenungan bagi kita. Kita salah memilih sistem seperti ini. Dalam perspektif kemanusiaan fitrah kita yang masih tersisa, di mana masih banyak orang baik di negara ini, tentara, polisi, mahasiswa, dosen, ulama, mari ayo bergandeng tangan. Kita mulai dulu. Tangkap itu Sri Mulyani. Orang ini sangat bandel, sangat licin. Nanti nasibnya sama seperti Budion yang terlibat kasus Senturi, kemudian orangnya. Sekarang kan duduk enak-enak saja, licin, tidak diseret ke hukum. Dalam kasus Senturi 6,7 triliun, saya mencurigai Sri Mulyani akan mengikuti jejak mantan Wapres Budiono yang terlibat dalam skandal Senturi, mantan gubernur BI. Orang-orang ini adalah misionari IMF, misionari sekuler. Mereka bukan sekedar penjahat, tapi menciptakan sistem kejahatan yang sangat sistematis, yang hari ini masif terjadi di mana-mana. Bayangkan satu lembaga yang sangat strategi, bisa ada kebocoran, bisa terjadi pemerasan yang dilakukan oleh oknum pajak, oknum bea cukai dengan angka yang tidak main-main, hampir 13.000 orang. Itu bencana bernegara, itu masalah serius.